Salve saudara-saudara, ada pertanyaan menarik yang dijawab oleh seorang pendeta dalam kuliahnya tentang perbedaan antara apa itu reformat dan karismatik. Sebagai seorang Katolik dan bagi orang Katolik yang mau belajar, ini jawabannya. Intelektualisme versus emosionalisme, dua ekstrim yang sama-sama berbahaya. Ya, sejarah Protestan, saudara-saudara, adalah sejarah perpecahan. Dari satu luka reformasi abad ke-16 muncullah beragam aliran yang terus bercabang. Di antara cabang paling besar, ada dua wajah yang menonjol. Reformat yang dingin dengan intelektualismenya dan karismatik yang panas dengan emosionalismenya. Reformat itu dingin, rasional, dan kaku. Kaum reformat suka mengklaim diri sebagai benteng ortodoksi. Mereka punya sistem rapi, sola scriptura, kedaulatan Allah, doktrin tulip. Segalanya dijelaskan, dirumuskan, dan ditata seperti mesin hukum besi. Akhirnya, apa yang terjadi? Iman berubah menjadi kalkulasi teologis. Segala sesuatu masuk ke rangka logika, bahkan rahasia ilahi diperas ke dalam formula predestinasi. Akibatnya apa? Kekristenan jadi kering. Hubungan pribadi dengan Allah direduksi jadi perdebatan buku teks. Roh Kudus dipenjara dalam paragraf Westminster Confession. Gereja pun jadi laboratorium intelektual, indah di atas kertas, dingin di ruang doa. Sementara karismatik panas, ekspresif, dan liar. Di sisi lain, karismatik meledak dengan emosi. Ibadah jadi konser, Roh Kudus jadi jargon, dan iman jadi pesta sensasi. Bahasa roh, nubuat dadakan, mujizat instan, semua dipasarkan sebagai tanda kehadiran Allah. Padahal seringkali yang hadir hanyalah adrenalin, ya. Akibatnya kekristenan jadi murahan, bukannya mendidik umat dalam iman sejati, justru melahirkan mental konsumen rohani yang haus pengalaman baru. Gereja pun jadi panggung sirkus spiritual, ramai tapi dangkal. Ya, ini dua ekstrim tapi satu akar masalah. Sekilas berbeda, tapi keduanya punya akar yang sama. Apa? Terputus dari tradisi apostolik. Reformat jatuh dalam ekstrim intelektualisme, karismatik jatuh dalam ekstrim emosionalisme. Yang satu membeku, yang lain terbakar. Tapi kedua-duanya sama-sama tidak punya fondasi ekaristi sejati, tidak punya magisterium yang menjaga, tidak punya kesetiaan pada garis suksesi rasuli. Nah, gereja Katolik adalah jalan tengah yang aman. Di tengah dua ekstrim itu, gereja Katolik berdiri sebagai jalan tengah yang aman. Katolik tidak anti-intelektual, justru melahirkan Aquinas, Agustinus, Wojtyła. Katolik juga tidak anti-emosi, liturgi, doa, dan devosi penuh dengan kehangatan kasih. Tetapi semuanya dijaga dalam keseimbangan. Akal tunduk pada wahyu, emosi tunduk pada sakramen. Iman Katolik tidak redup jadi rumus kering, juga tidak meledak jadi pesta liar. Iman Katolik adalah perjumpaan utuh, akal, hati, dan tubuh dalam kesatuan dengan Kristus yang hadir nyata dalam Ekaristi. Menariknya, saudara-saudari, dua kubu yang sering menyerang Patres Allegro datang dari kubu-kubu ini. 4 orang keluarga Bidatus itu, dan satu lagi yang sering membanggakan karisma Roh Kudusnya. Entah siapa, saya lupa namanya. Dua ekstrim ini yang menyerang Katolik. Bagi yang ekstrim emosional, Katolik terlalu kaku. Tapi bagi yang ekstrim intelektualisme, Katolik terlalu mistik, ya. Tapi Katolik sebenarnya jalan tengah. Ekstrim satunya ada di Reformat, ekstrim satunya ada karismatik. Pertanyaan yang diajukan kepada seorang pendeta itu menarik. Itulah dua ekstrim Protestantisme, ujung-ujung. Yang lain itu ada di antara, dari ujung ekstrim intelektualisme ke ujung ekstrim emosionalisme. Katolik tepat di tengah.